Shalom saudara, mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam kasih anugerah-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami meminta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Engkau Allah yang memberkati perenungan kami hari ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema Jangan Bebal. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Bilangan 17 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, semua pemimpin memberikan kepadanya satu tongkat masing-masing dari setiap pemimpin suku mereka. Jumlahnya 12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah tempat tabut hukum. Keesokan harinya ketika masuk ke dalam kemah tabut hukum itu, tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali merenungkan bagaimana kisah kehidupan bangsa Israel. Mengapa Allah akhirnya meminta kepada Musa mengumpulkan 12 tongkat yang sudah kering, yang sudah layu, yang sudah tidak lagi bisa bertumbuh untuk dikumpulkan sebanyak 12 batam dan dituliskan nama setiap batang-batang itu sesuai dengan suku-suku yang membawa batam itu kepada Musa. Saudara, di balik semua tindakan Allah yang meminta kepada Musa untuk melakukan pengumpulan 12 batang ini, saudara, tongkat ini, oleh karena Allah melihat kehidupan bangsa Israel, terutama para pemimpin-pemimpin suku-suku yang ada di bangsa Israel, mereka memiliki hati yang bebal. Allah ingin memimpin mereka. Allah ingin untuk memerintah atas kehidupan mereka. Tetapi bangsa Israel, suku-suku yang ada pada saat itu tidak mau diperintah oleh Allah, tidak mau dipimpin oleh Allah. Lalu siapa yang mereka harapkan untuk memimpin hidup mereka? Yang mereka harapkan adalah diri mereka sendiri. Sehingga mereka memberontak. Mereka tidak menerima atas otoritas Allah yang telah memilih Musa. Dan yang telah memilih Harun sebagai imam atas kehidupan mereka. Allah melihat kedalaman hati mereka. Oleh sebab itu Allah ingin menunjukkan kepada bangsa Israel tentang siapa Allah yang sesungguhnya. Siapa Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan ke suatu tempat yang dijanjikan oleh Allah. Oleh sebab itu Allah meminta kepada Musa, kumpulkanlah 12 tongkat dari pohon badam itu. Dan Musa menuliskan nama suku-suku di bangsa Israel. Musa membawanya ke tempat kemah pertemuan di hadapan tabut hukum Allah. Yang menunjukkan Allah hadir di tengah-tengah kemah pertemuan itu. Dan keesokan harinya saudara, ketika Musa datang, Musa melihat ke-12 tongkat itu. Hanya ada satu tongkat, yaitu tongkat Harun dari suku Lewi, yang akhirnya memiliki kuntum,
berbunga, dan memiliki buah. Saudara, satu hal yang luar biasa, tongkat yang sudah kering, yang seharusnya sudah mati, tetapi dalam kuasa kedaulatan Allah, Allah menunjukkan kedaulatannya. Tongkat yang sudah mati milik kepunyaan Harun, orang suku Lewi itu, memiliki kuntum, berbunga, dan berbuah badam. Allah menetapkan Harunlah yang menjadi pemimpin, imam atas kehidupan mereka. Harunlah yang menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Saudara, sehingga ketika Musa membawa keluar tongkat itu, saudara, mereka tidak banyak lagi berkata-kata, tetapi mereka kembali bersungut-sungut kepada Musa. Di dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, mereka berkata, ketika Musa membawa tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan dan bertemu dengan bangsa Israel pada saat itu, maka Allah berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka dan mengakhiri sungut-sungut mereka di hadapanku, supaya mereka tidak mati. Ayat yang ke-11, Musa pun melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semua akan binasa. Siapapun yang mendekat ke kemah suci Tuhan pasti akan mati. Haruskah kami habis binasa? Saudara, bangsa Israel ketika melihat itu, mereka tidak menyadari keberadaan diri mereka. Bahkan mereka kembali bertanya kepada Musa, haruskah kami binasa? Haruskah kami mati? Pertanyaan ini ada sesuatu hal yang terselubung di dalamnya. Apakah mereka masih hidup di dalam bersungut-sungut dan bebal terhadap apa yang Tuhan telah saksikan kepada mereka? Atau mereka menyadari, sesungguhnya kami ini adalah orang yang berdosa dan pantas untuk mati. Tapi mereka tidak memiliki hati seperti itu. Saudara, jangan biarkan hati kita tetap terkungkung di dalam kebebalan kita. Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya secara sempurna di dalam kehidupan kita. Allah berbicara melalui firman-Nya, melalui kitab suci-Nya. Allah menetapkan kehendak-Nya atas kehidupan kita. Dan Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menerima kasih anugerah Allah dan mengalami pertobatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tongkat yang berbunga itu, yang berbuah itu, adalah kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Dialah tongkat yang melambangkan dan menggambarkan akan Kristus dan keimamannya di dalam kehidupan kita. Dia imam pengantara kita. Ketika kita punya hati yang bebal, ketika kita punya hati yang memberontak kepada Allah, Kristuslah yang menjadi pengantara antara saya dan saudara kepada Allah yang kudus itu. Saya dan saudara yang berdosa ini di dalam keimamannya Tuhan Yesus, dia menjadi pengantara penebusan atas dosa-dosa kita.
Oleh sebab itu saudara, buka hati kita untuk menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan bebal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Seringkali kami memberontak, seringkali hati kami bebal, tidak menerima akan keputusan-keputusan Allah dalam kehidupan kami. Kami mencoba dengan kemampuan diri kami sendiri Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa kami punya Kristus Yesus yang menjadi imam atas kehidupan kami. Tuhan tolonglah, berikan kami hati yang lemah lembut untuk tetap dapat menerima didikan, ajaran dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.